Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasidan, Teknik BPD 19. Saya akan menjelaskan mengenai model algoritma and colony optimization untuk UAS Biosibernetika saya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita mendefinisikan datasetnya dahulu, yaitu berupa map USA. Pertama kita import library semua, yaitu NumPy, Matplotlib dan Mat. Lalu kita definisikan United States Map di sini. Lalu di read, nah, ini adalah tempat path directory file saya, yaitu yang ini. Nah, setelah itu kita plotkan. Nah, jadi hasilnya ini untuk hasil map plotnya. Nah, selanjutnya kita akan beri tanda mark dan node-node di map di sini di kota-kota Amerika Serikat supaya nanti bisa dijalankan algoritma ASIO-nya dan untuk pemecahan solusi traveling sales problem man. Nah, di sini adalah fungsi untuk menunjukkan kotanya, lalu ini untuk menunjukkan jalurnya atau path. Lalu ini untuk membeli plot kepada kotanya, ya ini fungsinya. Jadi ada 3 fungsi di sini. Lalu selanjutnya di sini fungsi untuk menjelaskan definisi jarak, lalu ini untuk jarak jalurnya di sini langsung. Nah, lalu kita kasih titik koordinat kepada setiap kota di peta. Ini angkanya biar ngepas di sini. Nah, lalu setelah itu kita bikin list ya. Ini list berupa yang namanya cities atau kota. Nah, ini listnya disortir lalu di print. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini hasil dari list yang diberi tanda mark Matplotlib. Lalu kita juga tunjukkan jumlah jalurnya apa aja dan jaraknya seberapa. Nah, ini hasilnya sebesar 7074 dan ini semua jalurnya. Nah, setelah kita mendefinisikan semua kota, diberi mark dan sudah menjelaskan fungsi-fungsi path, distance dan sebagainya, kita bisa buat mulai model algoritma koloni semutnya. Nah, ini nanti ada end count yang sebesar 2048, array numpy, lalu ada end speed yang didefinisikan untuk berapa langkah semut menempuh per epoch-nya. Nah, langsung saja kita buat. Ini adalah codingan untuk pembuatan model and colony optimization-nya. Yang pertama kita bikin class dulu, nanti isinya fungsi. Nah, ini kita fungsikan parameternya yaitu end count sudah 64, lalu speednya 1 aja. Ini sudah diatur sedemikian rupa agar hasilnya cepat dan efisien serta optimal, karena bila ini ada yang beberapa diubah maka bisa mengurangi logika dari algoritma sendiri. Nah, setelah ini untuk input semutnya sendiri ada min edge max end-nya. Lalu selanjutnya adalah inisiasi. Lalu ini untuk solusi path-nya nanti yang dijadikan grab. Nah, ini untuk di sini adalah untuk fungsi bila semut menemukan jalur yang paling optimal, yaitu menginformasikan kepada ratu semut kalau di biologinya. Tapi kalau di algoritma ini kita menggunakan codingan seperti ini, yaitu menggunakan base path. Nah, ini fungsi base path-nya adalah bila semut menemukan ratu, nanti ratunya akan menggunakan feromon untuk jalur yang teroptimal, sehingga nanti akan mengandalkan probabilitas semut-semut mengeksplor jalur yang sudah optimal tadi, sehingga nanti solusi yang paling optimal dari TSP tadi lebih mudah ditemukan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk definisi epoch-nya. Lalu ini fungsi untuk bila semut telah sampai di node sebelumnya. Nah, lalu bila sudah, nanti kita bikin fungsi untuk menjalankan end colony-nya, yaitu menjelaskan cities, terus variables-nya false atau true, plotnya false atau true dan sebagainya. Nah, ini plot ini untuk visualisasi di mapnya biar kelihatan graph-nya. Kalau false berarti tidak usah ditunjukin, jadi hanya berupa running epoch-nya saja.
Nah ini juga untuk menjalankan itu algoritma juga menggunakan N-Colony Runner ini. Nah, jadi hasilnya sudah dijalankan tadi biar lebih cepat, jadi hasilnya seperti ini. Tapi untuk yang ini semutnya sudah menemukan jalur yang sudah paling optimal, atau jadi sehingga grabnya ini di antara node sudah tidak beracak-acakan. Nah karena itu kita ubah distance powernya dari satu yang optimal ini menjadi berbeda, yaitu 0, lalu diberi stop vector juga, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah ini juga diberi minimal time-nya 30, jadinya seperti ini juga. Jadi ini adalah hasil algoritma bila semut berkoloninya ini bergerak secara liar, maksudnya belum tahu jalur yang optimal. Jadi kayak beneran di apa dalam kehidupan biologis begitu intinya. Kalau yang ini karena feromonnya sudah tertandai yang paling optimal, lalu semut juga udah langsung menemukan jalur yang optimal, sehingga lebih ke arah kayak curang gitu. Jadi ini lebih murni hasil dari algoritma. Lalu kita juga menghitung dan mencari nilai statistiknya berupa mean, average, lalu panjang jalurnya dengan library pandas ini. Jadi kita hitung lagi hasilnya, tapi tidak usah rinci aja, hanya sitisnya aja. Ini yang tidak diberi waktu atau biasa dalam 10 range 10. Lalu ini yang diberi waktu dengan delay sebanyak 5 detik. Jadi ini tidak diberi delay, ini diberi delay, sehingga nanti ada perbedaan dan bisa dibandingkan kesimpulannya apa saja. Lalu kita import datanya biar menjadi table. Lalu ini hasilnya, selisihnya sebesar ini. Jadi kita dapatkan bahwa seharusnya kalau di run sebelumnya standar deviasinya berkurang, tapi di sini agak naik juga semuanya juga, tapi yang lain untuk jarak dan jalurnya turun semua, kecuali standar deviasinya. Nah, seharusnya standar deviasinya menurun kalau menurut di running sebelumnya. Jadi sebenarnya hasil algoritma juga saat saya running berkali-kali jalur yang dihasilkan juga berbeda-beda, jadi hasilnya tidak menentu. Tapi yang dapat kita simpulkan adalah hasilnya cukup memuaskan dan optimal, walaupun terminasinya di awal. Tapi semakin kita beri waktu seperti delay ini, maka hasilnya juga akan menurun. Nah, bisa kita lihat dari jaraknya, dan maksimalnya juga menurun, minnya juga menurun. Nah ini jadi law of diminishing return berlaku di algoritma ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, assalamualaikum.